tahun 90 itu mau dibedol desa Sumber Kelampok ini. Kami hampir digusur. Kami mengadu ke Jakarta pada waktu itu. Saya berjuang untuk mendapatkan status hak tanah yang kami tempati maupun yang sebagai lahan pertanian. Itu dari 1990 kami sudah mulai berjuang. Dan pahit manisnya lebih banyak pahitnya berjuang. Kami sudah bertahun-tahun ingin memiliki sertifikat supaya kami tidak was-was kapan kami digusur. Kalau bicara soal hidup dan kehidupan manusia, tanah adalah muaranya. Karena tanah adalah sumber penghidupan. Merebut tanah artinya sama dengan merebut kehidupan. Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan, bukan hanya karena memiliki nilai ekonomis tinggi, akan tetapi juga memiliki nilai filosofis, politik, sosial, dan budaya. Tak heran jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah, sementara tanah itu bersifat tetap membawa dampak pada meningkatnya jumlah sengketa atau konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Desa Sumber Kelampok, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, singkat ceritanya 1967 Desa Sumber Kelampok ini menjadi desa definitif, dan pada saat itu pemilihan perbekal yang pertama itu namanya Bapak Almarhum Wiro Sentono yang terpilih. Nah, di sanalah Desa Sumber Kelampok diakui dengan adanya infrastruktur seperti sekolah Impres yang pertama 1967 atau SD satunya, terus yang kedua 1976 di Impres SD 2 Sumber Kelampok begitu. Nah, dengan perjuangan yang cukup lama begitu terkait dengan adanya PT yang mengupayakan pada saat itu sekitar tahun 70. Nah, warga kami dijanjikan akan diberikan tanah oleh pemerintah, akan tetapi justru yang didatangkan PT Margarana dan Dharmajati. Nah, dengan singkat cerita bahwasanya tahun 90 itu ada surat SK dari Bapak Gubernur tentang bedol desanya. Nah, itu kami akhirnya dengan tokoh masyarakat sampai ke Jakarta memperjuangkan harapannya biar ada kepastian. Nah, dari Jakarta kami mendapatkan sebuah rekomendasi terkait dengan bahwasanya Sumber Kelampok sudah menjadi desa definitif 1967. Nah, terkait dengan hal itu makanya tahun 1990 kami mengawali untuk menguasai kembali tanah tersebut oleh masyarakat. Nah, tanah tersebut dikuasai termasuk hasilnya sudah diupayakan oleh masyarakat begitu. Dan kami terpilih selaku kepala desa di Desa Sumber Kelampok 2013. Nah, kembali kami memperjuangkan dengan para tokoh sampai ke Jakarta pula, dan akhirnya tahun 2019 kemarin kita sampai ada kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi Bali. Akhirnya sekarang sudah menerima sertifikat hak milik tepatnya tahun 2021. Dan tahun ini pemerintah juga sudah melakukan kegiatan tentang program akses reforma agrarianya tentang pemberdayaan di desa kami. Nah, ini sudah berjalan cukup baik. Setelah 61 tahun hidup dalam ketidakpastian, akhirnya masyarakat Desa Sumber Kelampok menerima sertifikat tanah hasil redistribusi dari program reforma agraria. Konflik agraria yang terjadi di Desa Sumber Kelampok pun akhirnya tuntas. Pemerintah telah menyerahkan 1.613 sertifikat hasil redistribusi tanah kepada masyarakat Desa Sumber Kelampok. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama tentang penyelesaian tanah XHGU nomor 1, 2, dan 3 di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokga, Kabupaten Buleleng. Isinya pertama, para pihak sepakat bahwa keseluruhan tanah XHGU nomor 1, 2, dan 3 di Desa Sumber Kelampok luasnya mencapai 612,9 hektar. Setelah dikurangi lahan tempat tinggal, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta jalan dan sungai, total lahannya seluas 514,02 hektar. Kedua, dari lahan seluas 514,02 hektar,
kedua belah pihak sepakat membagi 70% untuk warga dan 30% menjadi hak pemerintah Provinsi Bali. Artinya, warga akan mendapatkan sekitar 359,8 hektar lahan, sedangkan Pemprov Bali berhak atas 154,2 hektar. Ketiga, Pemprov Bali menjamin hak warga Sumber Kelampok untuk mendapatkan hak atas tanah pemukiman dan garapan melalui program reforma agraria. Untuk itu, warga akan mendapatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai dasar permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Kementerian ATR BPN. Keempat, jika pemerintah akan memanfaatkan lahan hak warga, maka pemerintah harus mengganti rugi sesuai dengan undang-undang. Peran reforma agraria yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah nyatanya bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah saja, tapi lebih dari itu. Di dalamnya ada pemberian kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat serta program pemberdayaan masyarakat, seperti pemberian akses permodalan, pasar, dan keterampilan yang melibatkan lintas sektor. Hal inilah yang menjadikan penguasaan dan penggunaan tanah yang dimiliki masyarakat menjadi produktif dan berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan. Reforma agraria yang dilaksanakan di Sumber Kelampok setelah tercapainya kesepakatan tersebut diawali dengan penataan asetnya atau aset reformnya, dan Mas Tungkara telah selesai untuk penataan asetnya, di mana proses penataan aset ini melalui redistribusi dan sertifikatnya telah diserahkan langsung oleh Bapak Presiden pada saat itu, baik sertifikat terhadap tanah pekarangan maupun sertifikat terhadap tanah garapan tersebut. Saat ini memasuki tahap kedua, yaitu penataan aksesnya sedemikian sehingga sertifikat yang telah dibagikan tersebut dapat memberi manfaat yang ujung-ujungnya juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Penyelesaian konflik agraria di Desa Sumber Kelampok merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah melalui Kementerian ATR BPN, Kementerian LHK bersama Kantor Staf Presiden yang membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik dan Kebijakan Reforma Agraria 2021, terdiri dari 4 Kemenko, 9 kementerian atau lembaga terkait, TNI, Polri, PTPN, Perhutani yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat sipil pengusul. Paling penting buat saya adalah bagaimana reforma agraria sudah menyelesaikan konflik-konflik ya. Jadi bukan hanya BPN membuat sertifikat saja, tapi menyelesaikan konflik-konflik yang ada, langsung membuat akses distribusi. Ini kan sudah seperti membuat planning ya. Kalau ada ilmu planologi, sudah membuat perencanaan menyangkut desa yang di sana, sehingga ke depan diharapkan dengan pembuatan alur distribusi, kemudian menyelesaikan masalah konflik, desa tersebut lebih nyaman untuk membangunnya. Jadi ke depan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada BPN yang telah menyelesaikan persoalan-persoalan di bawah ini yang sudah sekian tahun menjadi persoalan, dan yang paling penting buat saya distribusi distribusi jalan dan sebagainya sudah dibuat dengan baik, sehingga ke depan kita harapkan menjadi role model ya, menyelesaikan persoalan di persoalan konflik pertahanan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini sukses, ini berhasil. Intinya BPN telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumber Kelampok. Terima kasih. Desa Sumber Kelampok juga menjadi salah satu dari 8 lokasi prioritas reforma agraria usulan Konsorsium Pembaruan Agraria bersama seluruh serikat atau organisasi tani, masyarakat adat, dan nelayan. Nah, jadi diawali dengan kasus Sumber Kelampok, sebenarnya kasus-kasus yang ada di Bali ini. Nah, memang apa peran KPA di sini? Peran KPA itu lebih malah sebagai pendamping iya, fasilitator iya, narasumber iya, multi lah ya di sini. Bagaimana strategi yang kita lakukan?
semenjak mendampingi masyarakat masyarakat baik HGU, tanah negara ex HGU yang saat ini sudah diredis, sudah diberikan legal oleh pemerintah, itu berbagai upaya yang dilakukan bersama-sama masyarakat, bukan kami sendiri. Dan bersama masyarakat mendampingi, strategi ini adalah kita melakukan audiensi ke pemerintah, selain itu juga mengajukan permohonan, baik permohonan permohonan audiensi dengan pemerintah, permohonan secara administratif, proses perolehan hak atas tanah, seperti itu. Nah, tidak cukup hanya itu, gerakan selain itu juga kami sempat lakukan dengan masyarakat untuk mempercepat proses sebenarnya ya, bagaimana konflik ini tidak lama, karena kalau dihitung dari tahun ini sudah diperjuangkan, khususnya HGU sudah diperjuangkan itu dari tahun 70-an. Kebetulan aktor perjuangnya Bapak sendiri, jadi saya tahu persis bagaimana orang tua masa dulu memperjuangkan hak atas tanah yang telah dikuasai berpuluh tahun, ditempati dan digarap, seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang, energi juga, materi juga, untuk bisa masyarakat mendapatkan legal status atas tanah yang diperjuangkan, seperti itu. Iya, nah ini tantangan juga ya yang harus kita hadapi bersama. Masyarakat itu tidak bisa sendiri juga. Nah, ini juga pemerintah tidak bisa sendiri, harus bersinergis. Nah, karena tantangannya ke depan adalah yang saya lihat ketika masyarakat dapat sertifikat ini harus didorong untuk melakukan optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan karena sumber kelompok ini cukup komplit ya, ada pesisir juga, ada lahan pertanian juga gitu kan, dan dikelilingi oleh kawasan hutan. Jadi strateginya ke depan adalah kalau kami KPA lebih ke bagaimana program besarnya adalah membuat satu desa maju reforma agraria. Penyelesaian reforma agraria di Desa Sumber Kelompok Buleleng tidak hanya terkait kepastian kepemilikan tanah masyarakat saja, namun aspek pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi tanah garapannya juga menjadi perhatian pemerintah. Dengan diterimanya sertifikat redistribusi tanah, masyarakat Desa Sumber Kelompok berkomitmen untuk menjadikan hak atas tanah sebagai lahan pertanian, peternakan, dan pariwisata dengan konsep Desa Maju Agraria atau DAMARA. Masyarakat Sumber Kelompok sangat mengharapkan pendampingan setelah kami terima sertifikat, biar tanah yang kami dapat ini lebih meningkat, yang kita dapat secara ekonomi. Di segi peternakan itu harus ada pendampingan, kemudian dari segi pertanian dan perkebunan itu perlu ada pendampingan, dan juga akses jalan yang kami lalui tadi itu kan cukup berat lewat ke sini, kemudian nanti sudah hasil pertaniannya untuk mengeluarkan ini pakai ojek lagi. Nah, makanya itu kami mohon pendampingan dan akses yang masuk ke ladang ini biar diperbaiki. Kami harapkan program pemerintah itu melalui nawacitanya supaya diberikan kepada masyarakat benar-benar, dari seperti program reforma agraria ini, Perpres 86 ini ada penataan aset, kemudian akses reformnya yang kita minta ini dari segi pertanian, perikanan, pariwisata, biar semua itu yang kami dapatkan harapkan dari masyarakat Sumber Kelompok. Dulu saya pertama kali hanya bisa membuat tikar saja. Sekarang sudah Astungkare sudah bisa membuat tas dan besek. Saya tertarik untuk mengerjakan itu, membangun kelompok ini semata-mata ingin membantu perekonomian di keluarga kita semua, kelompok ini.
untuk seperti misalnya untuk membantu anak sekolah, pengeluaran di dapur dan sebagainya. Ya, hitung-hitunglah membantu suami. Saya perlu sampaikan terima kasih kepada pemerintah desa dulu, pemerintah desa, tokoh masyarakat yang sudah memperjuangkan status hak ini, terutama dari Pemkab dan Bapak Gubernur Bali yang sudah memperjuangkan dalam hal proses pembebasan lahan yang menjadi status hak milik. Dan untuk pemerintah pusat, jadi saya berterima kasih sekali karena menjadi skala prioritas penyelesaian komplek agraria yang ada di Sumber Kelampok. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkelanjutan dan bisa memakmurkan Desa Sumber Kelampok.